Baik, untuk moderator dari kelompok 1, silahkan. Baik, dikarenakan moderator dari kelompok 1 itu masih bengong ya, saya akan mulai terlebih dahulu. Mohon maaf. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai tugas topik pada pertemuan ke-9 ini, yakni presentasi mengenai topik eksistensi Pancasila di tengah masyarakat yang plural. Judulnya yakni eratnya Pancasila di tengah banyaknya perbedaan yang melekat. Next. Baik, ini adalah anggota tim saya yang ada di kelompok 1. Yang pertama ada Mbak Lailatul Istiqomah, Firgin Purwoyani, Tania Rahmaminata, Sofiana Putri Alia, Nafisa Azalia Fatihah, Amalia Indabror, Salwa Zahro Firdausi. Baik. Baik, pada bagian latar belakang sendiri, kita akan membahas mengenai Indonesia, yakni sebuah negeri atau negara dari kita semua yang Indonesia ini negeri yang sangat-sangat beragam, yang majemuk, negara yang dicirikan oleh pluralitas sara, yakni suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di Indonesia ini selain dari sara, ya itu bisa beragam dari banyaknya mungkin flora dan fauna, jadi tidak hanya termasuk dari sara. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan dari warga negara Indonesia sendiri, yakni yang mengartikan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Namun pada kemajemukan ini, pada keberagaman ini juga membawa tantangan besar, potensi gesekan dan konflik serius. Oleh karena itu, nilai-nilai persatuan dan toleransi itu harus dijaga erat agar tetap konsisten dan adanya keutuhan dan tidak runtuh. Kemudian, next. Oke. Kemudian, Pancasila. Korelasi antara Pancasila dengan negara Indonesia ini sudah pasti ya memiliki korelasi atau hubungan yang erat, menjadi ideologi atau filter untuk mengelola dan menyatukan keragaman di Indonesia. Fungsi utamanya adalah menjamin bahwa semua perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan sara diakui, dihormati, dan diperlakukan setara. Nah, kinerja ini ditenagai oleh sila-sila Pancasila, terutama yang biasanya kita baca setiap kali upacara, atau mungkin bukan setiap kali upacara bendera. Mungkin masa ada yang lupa sih, nggak mungkin kan ya ada yang lupa. Nah, itu sila pertama ya, ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Kemudian yang terakhir yakni kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan bertindak dengan konsensus dasar dari setiap sila-sila Pancasila ini berhasil mengubah potensi konflik yang timbul dari pluralitas menjadi kohesi
atau sebuah isu sosial yang harmonis dan kekayaan kolektif bangsa. Kemudian penjelasan dari bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akibat-akibat yang ditimbulkan dari permasalahan sebelumnya. Yang pertama adalah melemahnya toleransi. Melemahnya toleransi adalah kondisi di mana sikap saling menghormati dan menerima perbedaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat yang mulai menurun. Hal ini dapat ditandai dengan meningkatnya intoleransi, diskriminasi, dan konflik sosial yang berakar pada perbedaan agama, suku, atau keyakinan. Melemahnya toleransi berpotensi memecah belah buah masyarakat dan mengancam persatuan bangsa, sehingga dibutuhkan upaya serius dari pemerintah dan masyarakat untuk menguatkan kembali nilai-nilai persatuan serta kerukunan yang diajarkan oleh Pancasila. Yang kedua adalah erosi nilai kemanusiaan. Erosi nilai kemanusiaan berarti tergerusnya atau menurunnya kesadaran, rasa empati, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Akibatnya, norma-norma sosial dan etika mulai diabaikan, solidaritas sosial melemah, dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi terkikis. Erosi ini menciptakan krisis moral yang mengancam kerukunan dan persatuan bangsa jika tidak diatasi dengan penguatan nilai-nilai Pancasila serta pendidikan karakter yang menanamkan nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah polarisasi permanen. Polarisasi permanen adalah kondisi di mana perpecahan atau pemisahan yang tajam dalam masyarakat menjadi sangat stabil dan menetap dalam jangka waktu lama. Polarisasi ini mendorong sikap saling tidak percaya, kebencian, serta permusuhan yang membuat dialog dan kompromi menjadi semakin sulit sehingga potensi konflik sosial terus terjaga dan dapat mengancam persatuan dan stabilitas sosial. Next. Untuk pertanyaan tematik diskusi, yaitu 1. Sejauh mana sila ketiga atau yang bisa disebut sebagai sila yang berbunyi Persatuan Indonesia ketika menghadapi tantangan akan adanya diskriminasi. Yang kedua, pada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana perannya bekerja untuk memastikan keadilan bagi semua pengusaha. 3. Apakah Bhinneka Tunggal Ika hanya sebatas formalitas dan omongan asal saja? Apakah sudah membuktikan untuk benar-benar menerapkannya dalam bermasyarakat? Bisa dilanjut? Baik, di sini saya akan menjelaskan fenomena tentang Pancasila, eksistensi Pancasila di dalam masyarakat yang plural. Boleh diputar videonya, moderator? Sebentar ya.
Kecamatan Kuta Bali, sholat Idul Fitri di sini dijaga juga oleh pecalang. Inilah Bali, sholat Idul Fitri dijaga oleh pecalang. Ini di Masjid Suci Jalan Pulau Buru dan Pasar, sholat Idul Fitri di sini dijaga oleh. Inilah Bali, sholat Idul Fitri dijaga oleh pecalang. Ini di Masjid Suci Jalan Pulau Buru dan Pasar, sholat Idul Fitri di sini dijaga oleh pecalang. Ini di Masjid Al-Amin yang lokasinya ada di dalam Kipan Ayone Frider 900 Tuban Bali, juga dijaga oleh pecalang. Ini di Asa Sutagwa Grand Mosque, Tuban, Kecamatan Kuta Bali, sholat Idul Fitri di sini dijaga juga oleh pecalang. Inilah Bali, sholat. Baik, terima kasih atas videonya moderator. Jadi teman-teman, di video tersebut sudah dijelaskan ya bahwa tingkat toleransi yang ada di Bali itu sangat tinggi sesuai dengan Pancasila sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana para pecalang di daerah Bali itu menjaga sholat Idul Fitri, yang mana mereka sendiri kan tidak melaksanakan sholat tersebut ya, dan itu juga termasuk dalam sila ke-5 Pancasila, yaitu gotong royong, di mana para pecalang tersebut secara bersama-sama atau gotong royong menjaga sholat Idul Fitri seperti daerah sekitarnya, daerah parkirannya, itu juga masuk ke butir-butir dari sila ke-5 Pancasila. Jadi selain dalam ini merupakan penerapan dari sila pertama, ini juga termasuk dalam penerapan dari sila ke-5 Pancasila. Untuk video selanjutnya, kok di blur. baik, terima kasih atas videonya moderator. Jadi seperti yang kita lihat tadi teman-teman, di situ ada potret ribuan orang menggelar aksi bela diri Palestina di Monas. Kita pasti sudah sangat tidak asing ya dengan kasus yang terjadi di Palestina. Nah, ini tuh memicu banyak sekali memicu banyak sekali simpati dan empati dari banyak orang dan banyak negara. Nah, dalam aksi ini terlihat banyak sekali massa yang mana mereka itu pasti terdiri dari berbagai macam latar belakang, suku, agama, ras, bahkan usia. Tak heran banyak sekali anak-anak muda seperti mahasiswa juga ikut terjun dalam aksi seperti ini. Nah, dalam aksi seperti ini tuh gimana sih korelasinya sama Pancasila? Nah, dalam ini tuh ada sekitar 2 sila yang sekiranya itu nyambung ya sama korelasinya ini. Itu ada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Nah, dari sila kedua itu bagaimana sih? Sila kedua itu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi dalam konteks ini itu kita tidak hanya menerapkan keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat global. Jadi sifatnya ini lebih ke universal daripada yang contoh yang tak sebelumnya. Ini tuh membuktikan bahwa solidaritas kita sebagai seorang manusia itu tinggi. Kita harus membela hak asasi manusia yang seharusnya tuh didapatkan oleh masyarakat di Palestina. Sedikit
informasi di dalam komentar tersebut sudah saya lihat ada beberapa oknum yang bilang kayak kalian bela Palestina itu cuma karena agama gitu. Nah, di situ tuh ada banyak komen kayak gitu. Padahal sebenarnya itu tuh nggak harus tentang agama. Bisa juga karena kita mayoritas Muslim, kita membela juga negara yang mayoritas Muslim. Tapi secara universal itu tidak seperti itu ya. Ada juga kita membalas budi, bisa dibilang membalas budi tentang sejarah Indonesia yang dulunya merdeka itu pertama kali diakui oleh Palestina. Terus kita juga bisa membela negara Palestina itu yang pasti itu karena hak asasi manusia yang harus mereka perjuangkan. Tadi tuh ada salah satu yang bawa kayak banner gitu, no milk, no mom, no milk, no childhood. Nah, itu juga termasuk dari hak asasi manusia, di mana para anak-anak kecil di sana itu tidak mendapat masa kecil yang bagus, tidak mendapat susu, tidak mendapat ASI, tidak mendapat kasih sayang dari orang tua mereka, tapi mereka justru disiksa oleh Israel sendiri. Dari mereka tidak bisa bermain bersama, tidak bisa mendapat pembelajaran, tidak bisa mendapat pendidikan yang harusnya tuh dari kecil mereka sudah dapatkan. Nah, untuk sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ini konteksnya lebih nasional, di mana para masa ini yang terdiri dari berbagai macam latar belakang itu bersatu jadi satu di dalam masa ini untuk menyuarakan hak asasi manusia yang harusnya didapatkan oleh Palestina itu sendiri. Nah, ini mungkin itu dari saya sebagai pemateri dari fenomena atau studi case. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Poin pertama adalah Pancasila adalah fondasi integrasi dan pemersatu yang mampu mengubah keragaman menjadi kekayaan bangsa. Poin kedua adalah konsistensi. Pengalaman nilai kemanusiaan dan keadilan dapat mencegah diskriminasi dan polarisasi sosial. Dan poin ketiga adalah komitmen. Komitmen seluruh elemen bangsa mengamalkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika secara nyata diperlukan untuk kebutuhan NKRI dan membangun harmoni dalam masyarakat plural. Yang selanjutnya akan dijelaskan rekan saya, Ania. Kemudian adalah solusi dan saran. Yang pertama, penguatan pendidikan Pancasila dan multikulturalisme dimulai sejak dini dan berfokus pada pengalaman serta praktik nilai toleransi dan persatuan. Kedua, penerapan pendidikan toleransi aktif serta literasi digital dan sosial agar masyarakat mampu menyaring isu provokatif terkait SARA. Dan yang ketiga, penegakan hukum yang adil, anti diskriminasi, dan perlindungan hak kelompok minoritas secara tegas sesuai sila kedua Pancasila. Next. Baik, izin interupsi untuk sebelumnya tunggu sebentar ya teman-teman, untuk pertanyaan mungkin bisa terakhir. Tolong notulen di slide ke pertanyaan pemantik diskusi terlebih dahulu. Baik, di sini kan ada pertanyaan nih. Yang pertama itu sejauh mana sila ketiga atau yang bisa disebut sebagai sila yang berbunyi Persatuan Indonesia ketika menghadapi tantangan akan adanya diskriminasi, sesuai yang sudah dijelaskan pada kelompok kami, yakni kelompok 1. Nah, mungkin ada dari kalian yang ingin mengutarakan pendapat atau bisa menjawab dari pertanyaan nomor 1 ini, silahkan angkat tangan.
Mohon maaf. Jadi ini pertanyaan untuk audiens dulu atau kita audiens bertanya kepada presentasi? Baik, izin menjawab. Jadi, pada sesi atau bagian pertanyaan ini, yakni pertanyaan pemantik diskusi, yakni pada pertanyaan ini, itu kita berdiskusi terlebih dahulu. Nah, ini kan ada pertanyaan nih. Nah, dari 1 sampai 3, itu bisa dijawab oleh kalian para audien dan bisa dijawab oleh kami dari kelompok 1. Mungkin ada yang ingin menjawab atau berpendapat di question atau pertanyaan nomor 1, silahkan. Nanti setelah audien menjawab, kita bisa diskusikan atau bahkan kelompok 1 bisa menambahkan juga. Oke, baik. Sebentar. Baik. Elvareta tidak mau menjawab? Iya, mau. Sebentar ya. Saya pikirkan dulu. Ada? Tidak harus dari question pertanyaan 1. Monggo. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya sejauh mana sih Pancasila nilai Perkenalan sila? dulu, boleh? Perkenalkan, nama saya Elvareta Aisyatu Fitri dari kelas biologi A dengan NIM 25030244118. Jadi sejauh mana sih Pancasila ketiga atau yang disebut sebagai Persatuan Indonesia ketika menghadapi tantangan akan adanya diskriminasi. Jadi menurut saya sila ketiga ini tuh sebagai fondasi dasar atau pedoman bagaimana masyarakat dalam menghadapi diskriminasi. Dari sini itu dapat kita jadikan patokan bahwa negara Indonesia berbagai suku, budaya, agama, ras, dan juga golongan itu majemuk atau beragam. Nah, poin dari sila yang berbunyi Persatuan Indonesia ini menjadi pedoman atau dasar yang dimana sebagai acuan bahwa sebagai masyarakat Indonesia, kita itu walaupun majemuk, kita tetap berdiri sebagai masyarakat Indonesia itu sendiri karena kita mempunyai semboyan yang disebut Persatuan Indonesia. Nah, ini juga termasuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita kan hidup dalam suatu masyarakat itu tidak semuanya itu sama kan, pasti ada perbedaan agama. Seperti kita kan sekelas kita kan juga ada perbedaan agama tuh. Nah, tapi di sini kita tetap saling berteman, kita tetap menghargai satu sama lain untuk beribadah dan juga untuk pendapat mereka. Kita tidak pernah membeda-bedakan hal itu kan. Nah, jadi ini tuh dapat kita lihat sejauh mana peran sila ketiga yakni yang berbunyi Persatuan Indonesia dalam apa ya? Ini itu dalam sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam kita berkehidupan sehari. Dapat dilihat dari contoh yang secara nyata yang ada di lingkungan sekitar, tidak jauh-jauh lah ya kan, sebagai kita sebagai anak kuliahan di mana kelas kita juga ada perbedaan agama, tetapi kita tetap rukun, tetap menghargai perbedaan itu dengan tetap berteman, berdiskusi, dan tidak mendiskriminasi salah satu minoritas di kelas kita. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dan pendapat yang disampaikan. Iya benar, bagus sekali Saudara Elvareta. Seperti yang sudah dijelaskan dari latar belakang tadi, bahwa kita tuh punya Bhinneka Tunggal Ika. Selain dari Bhinneka Tunggal Ika, kita juga bisa berpatok atau bahkan bisa tertanam pada jiwa atau hati kita bahwasannya sila dari ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, itu sudah melekat dalam diri kita untuk senantiasa saling menghormati, menghargai, dan meminimalisir akan adanya diskriminasi. Dan seperti yang dikatakan tadi untuk Saudara Elvareta,
semuanya itu tidak sama dan semuanya itu perbedaan itu sudah melekat daripada diri kita sendiri dan kita tidak bisa untuk menge-push atau mendorong kita untuk membuat kita menjadi satu kesamaan. Tapi dengan adanya perbedaan itulah kita bisa saling menggandeng, saling mengikat, saling erat untuk bergandengan akan perbedaan yang menjadi sebuah keunikan atau ketertarikan dalam diri kita sendiri. Baik, untuk pertanyaan kedua atau ada mungkin dari audiens atau teman-teman sekalian yang ingin menambahkan atau berpendapat lain dari Saudara Elvareta untuk menjawab pertanyaan nomor 1, silahkan. Ada? Sudah cukup. Menurut saya benar yang kesimpulan dari Amel tadi, bahwa kita tetap walaupun berbeda, kita tetap satu, menjadi satu kesatuan, dan itu merupakan keunikan kita sebagai bangsa yang majemuk, seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, dari pertanyaan kedua, yakni pada sila kedua, Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana perannya pekerja untuk memastikan keadilan bagi semua baik suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu bagaimana sih kinerja atau mekanisme dari sila kedua Pancasila yang sudah kami juga terangkan, kami jelaskan dari kelompok 1. Mungkin ada yang ingin berpendapat atau bisa menjawab dari pertanyaan nomor 2 ini. Silahkan. Izinkan saya menjawab pertanyaan nomor 2, apakah diperbolehkan? Baik, silahkan. Ya, perkenalkan, saya Sofi Rahmasari dengan NIM 060 dari kelas Biologi A 2025. Izin menjawab pada pertanyaan, pada sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, bagaimana perannya bekerja untuk memastikan keadilan bagi semua kaum SARA. Bisa kita ketahui atau pastinya kita ketahui sila kedua Pancasila itu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana salah satu implementasi dari kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengakui persamaan antara kewajiban dan hak, mengakui bahwa semua manusia itu memiliki derajat yang sama di mata Tuhan Yang Maha Esa, dan kita itu tidak berbeda gitu loh satu sama lain derajatnya. Jadi kita sesama manusia, sesama individu itu memiliki derajat yang sama di mata Tuhan tanpa adanya perbedaan, mungkin jabatan, mungkin ras, mungkin yang lain-lain seperti itu. Nah, perannya di sini adalah untuk memastikan bahwa kita manusia itu harus saling tahu kalau kita tidak boleh menjelekkan ataupun membedakan antara satu sama lain, meski jabatan dalam instansi mungkin berbeda, tetapi dalam hal berwarga kenegaraan atau dalam hal saling berinteraksi, dalam hal tolong menolong, dalam hal Pancasila kita tidak boleh membedakan antara individu dengan individu yang lain, meskipun dia memiliki latar belakang yang berbeda, mungkin dari jabatan, mungkin dari ras, mungkin dari agama, dan sebagainya. Kita harus selalu mengakui bahwa manusia memiliki derajat ataupun